Shalom jemaat Tuhan, saya Ernie, selamat bergabung di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-17, demikianlah bunyinya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Haleluya. Renungan hari ini saya beri judul, Kebangkitan Kristus adalah kemenangan orang percaya. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita patut berbangga hati dan bersukacita karena kita punya Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Kita baru saja memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Kristus mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci bahwa Ia telah mati dan dikuburkan, dan bahwa Ia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan iman orang percaya dan merupakan penegasan kebenaran ajaran Kristus. Pernyataannya tentang kematian dan kebangkitannya benar-benar telah digenapi di dalam Injil Matius pasal 16 ayatnya yang ke-21. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, tidak bisa dibayangkan andai saja Kristus tidak bangkit pada hari yang ketiga. Rasul Paulus menyatakan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Jadi jika Kristus tidak bangkit pada hari yang ketiga, sia-sialah jerih lelah dan pengorbanan para hamba Tuhan, para penginjil, para misioner yang rela memberitakan Injil sampai ke pelosok, ke pedalaman, pegunungan, mengarungi laut dan samudra, bahkan sampai ke seluruh penjuru ujung bumi. Dan inilah yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan yang lain. Iman Kristen adalah iman yang berdiri atas kebangkitan Kristus. Tanpa kebangkitannya, sia-sialah pemberitaan Injil, dan kekristenan tidak akan pernah ada sampai detik hari ini. Andai saja Kristus tidak bangkit, maka binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus menjadi orang-orang yang paling malang di dunia. Tetapi sebaliknya, Kristus telah bangkit, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia dan paling beruntung. Mengapa? Karena kebangkitan Kristus memberikan jaminan kehidupan yang kekal dan yang pasti bagi orang-orang percaya. Oleh karena itu, pengharapan kita sebagai pengikut Kristus adalah bergantung mutlak pada kebangkitan Kristus. Hal inilah yang membuat Rasul Paulus tetap memiliki roh yang menyala-nyala dalam memberitakan Injil, sekalipun diperhadapkan dengan ujian dan tantangan yang tidak ringan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, marilah kita sebagai pengikut Yesus yang percaya kebangkitannya seharusnya membawa kepada kebangkitan pribadi. Kebangkitan Kristus membangkitkan kehidupan yang percaya, sehingga jangan sampai pergumulan hidup, tantangan, pandangan-pandangan dunia membuat tidak menjadi percaya bahwa dasar iman kita adalah kebangkitan Kristus. Kuasa dunia sudah ditaklukkan di bawah kakinya, dan kita harus menciptakan lingkungan yang menghidupkan terang firman-Nya, sehingga kebangkitan itu juga menghidupkan pengharapan dimanapun kita berada. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, mari nyalakan dan nyatakan pengharapanmu, tidak hanya untuk hidup di masa yang akan datang, tetapi untuk masa yang saat ini. Saya tutup dengan satu ayat di dalam Efesus 2 ayat 6 berkata demikian, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Amin. Mari kita satu dalam doa.
Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat firman yang kami sudah dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat kuasa-Mu Tuhan. Engkau mati dan Engkau bangkit Tuhan, dan membawa kemenangan bagi kami umat-Mu yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami terus belajar, terus memberitakan Injil-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di next Kingdom Devotion.